Salam damai sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi. Terima kasih sudah berkenan bergabung bincang-bincang di channel Apologet Murtadin Perlu Tahu ini. Sharing ke 111 dengan topik, jika orang tanya tentang Kristen, apa jawab orang Kristen? Jika orang tanya tentang Kristen, apa jawab orang Kristen? Penjelasan apa? Orang Kristen harus bisa menjawab pertanyaan tentang keselamatan di dalam Kristen itu bagaimana. Berikut ini jawab yang harus disampaikan. 1. Allah sejati berkodrat maha suci. Harus menghukum dosa, tidak mengampuni dosa. 2. Umat manusia melanggar kesucian Allah karena gagal menggenapi hukum Taurat yang adalah cerminan kesucian Allah. Pelanggar kesucian Allah dengan gagal menggenapi bagaimana? Melakukan perintah dan menjauhi larangannya. Itu gagal. 3. Hukum Taurat yang diundangkan melalui Nabi Musa dikenal sebagai 10 perintah Allah, the 10 Commandment. Keluaran 20 ayat 1-17. Saya ringkas saja. 1. Jangan ada padamu Allah lain. Tidak boleh ada Allah lain. Ya, di hadapanku. Di hadapan Allah ini tidak boleh ada Allah lain. Jimat-jimat, kepercayaan. Tidak boleh, apalagi kepada patung. Tidak boleh. Patung ini bukan kepercayaan, Mbak. Bukan, ini alat peraga. Patung ini adalah alat peraga belaka bagi para viewer, bagi Anda sekalian. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit. Yang menyerupai apapun di langit, ya naga atau apa saja lah yang di langit, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, atau yang menyerupai Yesus Kristus. Ini kita prakteknya kan begitu. Jangan membuat bagimu, bagiku, ini bagi saya. Saya tidak membuat bagiku, bagi Anda sekalian. Demi kepentingan ini, khotbah di dalam YouTube ini. Bagi para viewer, bukan bagi saya. Dan saya tidak sujud menyembah kepada patung ini. Saya menyembah kepada Tuhan Yesus yang ada di sorga. Tuhan Yesus, bukan Pak Yesus yang di sorga. Dulu beliau Pak Yesus. Waktu disalib, sampai di dalam kubur, beliau Pak Yesus. Pada hari ketiga, beliau berubah statusnya, yang ditampilkan adalah kembali kepada Tuhannya. Maka dari itu beliau bisa mengambil nyawanya kembali ketika dalam kubur. Ya, siapa yang bisa mengambil kembali nyawanya? Yohanes 10:18, aku berkuasa menyerahkan nyawaku, aku berkuasa mengambilnya pula. Yang mengambilnya pula tentu Tuhan. Sampai keluar dari kubur, ya, tembus tembok. Yohanes 20. Ya, silakan baca sendiri itu. Kita tidak lari ke sana. Jangan sujud menyembah kepadanya. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tidak boleh. Yesus, Yesus, Yesus. Tidak boleh. Nyanyian itu yang membuat juga salah. Saya menyatakan berdasarkan ini, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Bisakah kita menyebut Prabowo, Prabowo, Prabowo? Bisa. Boleh. Tidak bisa, apalagi Yesus, Raja segala raja. Tidak boleh. Bapak Prabowo, Presiden Prabowo. Begitu. Tuhan Yesus Kristus. Tidak boleh menyebut Yesus, 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 ku cinta padamu. Bagaimana lagunya begitu? Salah. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Orang Advent mengatakan hari Sabat adalah hari Sabtu. Saya tidak sekolah STH, tidak berani menegaskan. Tapi rasa-rasanya benar, itu orang Advent. Hari Sabtu adalah hari Sabat, bukan Minggu. Tapi kalau seluruh dunia sudah menyatakan hari Minggu, kita yang bekerja bagaimana? Mau tidak masuk kerja hari Sabtu, dipecat. Saya nggak tahu, saya belum dapat ini pembukaannya. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Kalau kita tidak menghormati ayah dan ibu kita, kurang ajar, ya tidak lanjut umur kita, pendek. Kalau orang sudah tua,
orang tuanya sudah tidak bisa kerja, ya kita kasih belajar. 6. Jangan membunuh. Membunuh artinya menghilangkan nyawa. Tidak boleh. 7. Jangan berzina. Berzina artinya tidur dengan lawan jenis yang bukan pasangannya. 8. Jangan mencuri. Mengambil barang orang lain ya, dengan tidak sah. Kalau beli ya boleh, kan tukar uang. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Tidak boleh bergosip. Bergosip yang salah. Bergosip. Membicarakan orang lain dengan salah. Itu tidak boleh. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan. Karyawan ke perusahaan laki-laki atau perempuan. Tidak boleh diingini. Tidak boleh dipengaruhi. Gajimu berapa di sana? Saya naikkan. Itu tidak boleh. Apalagi pembantu rumah tangga. Ya biasanya itu mudah sekali dipengaruhi. Lalu pindah. Itu tidak boleh. Atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu, treknya, atau mobilnya, tidak boleh diingini. 4. Dari 1, 2, 3, 4. Umat manusia telah gagal melakukan perintah dan menjauhi larangan 10 perintah ini tadi. Gagal. Mana ada yang berhasil? Tidak ada. 5. Jadi umat manusia harus menggenapi hukum Taurat dengan jalan jalani tuntutan hukumannya. Tuntutan hukumannya apa itu? Maut. Upah dosa adalah maut. Roma 6:23, yaitu terpisah dari Allah sejak saat masih di dunia ini sampai kekal di neraka. Itu maut. 7. Allah merencanakan keselamatan bagi umat manusia, meluputkan dari hukuman yang seharusnya kita jalani. Bagaimana caranya? 8. Dengan mengutus anak Allah Yesus Kristus yang tinggal di sorga, tidak berdaging, turun ke dunia mengenakan daging, menjadi manusia, bukan menjadi Tuhan. Dari sorga Tuhan menjadi manusia. Bukan manusia dijadikan Tuhan, bukan. Tuhan jadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 plus 14. Sudah bolak-balik inilah. Bukan menjadi Tuhan, tetapi menjadi manusia tidak berdosa. Dengan jalan dikandung dan dilahirkan oleh Bunda Maria pada tahun 1 Masehi. Saya sengaja membawa orang kepada fakta 1 Masehi. Bukan teori agama. Supaya bisa dibayangkan, kalender kita di rumah kan 2025 sekarang. Mana ada yang tahu kalender lain? Nggak tahu saya kalau mau ikut. Kalau pakai kalender lain nggak bisa ekspor. Tidak laku. Sekarang 2025 Masehi. 9. Ketika dewasa berumur 33 tahun, manusia tidak berdosa yang bernama Yesus Kristus ini disalibkan tanpa kesalahan apapun. Karena memang dirancangkan oleh Allah. Karena inilah yang disebut mega proyeknya Allah. Yaitu menggenapi tuntutan hukumannya. Hukum Taurat. Hukumannya hukum Taurat. Yaitu maut, terpisah dari Allah, menggantikan umat manusia. Menggantikan umat manusia. Supaya umat manusia, agama atau bangsa apa saja dia tidak usah menjalani hukumannya. Karena Allah itu Allah segala bangsa. Supaya manusia selamat. Ini mengapa Allah mengusahakan ini? Karena cintanya Allah kepada umat manusia. Mengapa Allah cinta kepada umat manusia? Karena umat manusia dijadikan dalam rupa Allah, tapi rusak karena dosa. 10. Kita menjadi mengerti mengapa Yesus Kristus tidak berdosa ini. Yang tidak berdosa ini dengan dipaku tangannya di atas kayu salib berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Biasanya Yesus memanggil Bapakku. Tetapi kali ini beliau membahasakan Allah itu adalah Allahku. Allahku. Sebab beliau sedang menggantikan umat manusia. Mewakili umat manusia. Menjalani hukuman terpisah dari Allah. Allahku, Allahku. Mengapa engkau meninggalkan aku? 11.
Setelah kita menyatakan mau digantikan oleh Yesus Kristus, barulah kita berstatus orang selamat. Kita menjadi anak Allah. Bukan si terhukum lagi. Roma 8 ayat 1, sebab tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada di dalam Kristus Yesus. Mengapa tidak ada penghukuman? Karena hukumannya sudah dijalani oleh sang hakim. Yang hakim yang akan datang. Ini beliau nanti kalau datang kembali, hakim lagi. Dulu hakim yang menggantikan hukumannya si terhukum. Waduh, enak sekali. Kelak datang sebagai hakim yang menghakimi umat manusia. Siapa berstatus berdosa dijebloskan ke neraka. Mengapa tidak ada penghukuman bagi mereka yang sudah berada di dalam Kristus Yesus? Jawab, karena hukumannya sudah digantikan oleh Yesus Kristus. 12. Selanjutnya kita hidup sebagai orang selamat dengan acuan hukum Taurat versi baru yang sifatnya kasih kepada sesama manusia. Matius 5:20. Maka aku berkata kepadamu. Maka, kata maka itu berasal ada sebabnya. Matius 5:17. Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat bagi umat manusia. Hukumannya hukum Taurat aku genapi. Aku jalani bagi umat manusia. 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak melebihi hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang masih hidup berdasarkan 10 perintah Allah tadi yang kita baca, mereka masih pakai itu. Kita harus lebih daripada itu. Kalau tidak lebih, kita tidak bisa masuk surga. Bagaimana itu? Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita batal selamat. Sudah selamat di ayat 17, ayat 20 dibatalkan karena tidak mengikuti hukum Taurat versi baru. Bagaimana? Nanti ini. Artinya jika kita tidak hidup berstandar hukum Taurat versi baru ini, maka kita tidak akan masuk surga. Kan dibilang gitu. Sesungguhnya, ulangi. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak melebihi hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sudah selamat di ayat 17, menjadi tidak selamat di ayat 20. Kan artinya batal, cancelled. Nah, jadi jika kita tidak hidup berstandar hukum Taurat versi baru, maka kita tidak akan masuk surga. Kita batal selamat. Jadi prinsip sekali selamat tetap selamat tidak bisa. Bertentangan dengan Tuhan Yesus. Kok berani bertentangan dengan Tuhan Yesus? Saya tidak tahu. Ini para istihad. Ya sebagian lah. 1. Ini hukum Taurat versi baru. Kalau dulu dilarang membunuh, tapi meludahi mukanya orang nggak boleh. Hukum, tidak melanggar hukum, tapi melanggar etika. Tidak melanggar hukum. Maki-maki tidak apa-apa. Tidak melanggar hukum, melanggar etika. Sekarang dilarang marah. Dan apalagi maki-maki. Begini aja nggak bisa. Marah itu. Tidak boleh. Apalagi maki-maki. Bodoh. Itu sudah marah. Mesti dijebloskan ke neraka nyala-nyala. Matius 5:22. 2. Kalau dulu dilarang berzina, tidur dengan perempuan yang atau laki-laki atau dengan perempuan yang bukan pasangannya. Sekarang dilarang ingin berzina. Membayangkan aja nggak boleh. Maka dari itu tidak boleh melihat game atau apa yang mengarah ke sana. Game rupanya modelnya avatar. Bukan orang. Tapi arahnya, rohnya itu ke sana. Berzina. Tidak boleh. Ya, kalau lihat orang laki-laki melihat perempuan, aduh, cantik. Gimana ya rasanya ya? Nah itu dia, berzina. Atau orang perempuan lihat orang laki, gagahnya nih, brewok lagi, gagah di badannya, kekar. Bagaimana ya rasanya ya? Ya itu dia, najis. Allah itu roh, maka kita harus suci di dalam roh, bukan badani. Bukan disiram, dicuci 1000 kali dengan sabun apa? Tidak bisa. Roh itu najis, kita harus berjaga di sana. Kalau tidak, maka kita batal selamat. 3. Kalau dulu boleh bercerai asal memberi surat cerai. Sekarang dilarang bercerai. Kecuali ada perzinahan di dalam rumah tangga. Dilarang bercerai. Tidak bisa, alasan apa aja nggak boleh. Alasan ekonomi, alasan apa, tidak bisa bercerai.
Tidak bisa. Karena yang bersabda itu beliau. Yesus Kristus ini Tuhan jadi manusia. Kelihatannya manusia hina. Memang kita mewakili kita hina supaya kita menjadi mulia di hadapan Allah. Mulia kita ini. Beliau menjadi hina, terkutuk supaya kutuk yang seharusnya kena kita. Kita kalau disantet orang, tidak mempan diterima oleh beliau. Cak! Di dalam dunia roh. Nah, ini lain lagi ceritanya. Kalau dulu boleh bercerai asal memberi surat cerai, sekarang dilarang bercerai kecuali ada persinahan di dalam rumah tangga. 4, kalau dulu di dalam perkara pribadi dilarang bersumpah palsu. Saya bersumpah, tapi sumpahnya palsu, bohong. Sekarang dilarang bersumpah, walaupun sumpahnya benar. Dilarang. Tak boleh. Ya atau tidak. Itu saja. Saya tidak mengambil barang itu. Titik, selesai. Perkara Anda menuduh, itu urusan Anda. 5, kalau dulu boleh membalas kejahatan orang lain asal setimpal. Mata ganti mata. Dipukul mata. Harus pukul mata. Boleh. Pukul jantung. Nah, itu melanggar hukum Taurat. Apalagi pukul yang di bawah, lebih melanggar. Kalau orang kungfu, ya itu barang-barang yang tidak bisa dilatih menjadi kekar. Tidak bisa. Tidak boleh. Pukul mata, mesti ganti mata, gigi ganti gigi. Sekarang jangan melawan, itu yang berlaku. Matius 5:39. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Tempelin kiri, kasih kanan. Tempelin kanan, kasih kiri. Bukan begini, tolol. Bukan. Ngalah. Mengalah ini artinya. Artinya di dalamnya, ini konteksnya ini mengalah. Ya, nggak apa-apa. Oke, gue. Dia berbuat jahat, oke. Tidak apa. Mengalah. Tidak usah balas. Kalau kita mau membalas tapi berhalangan. Berhalangan apa? Polisi. Ya takut ditangkap polisi tuh. Mau balas tapi takut polisi. Akhirnya. Atau malu. Wah, itu terus berbuat jahat begini-gini. Malu membalas. Itu namanya dendam. Tidak bisa menyembah orang begini. Jadi jalan keluarnya mengalah saja. Melihat korban beliau di atas kayu salib. Dulu aku mesti masuk neraka, sekarang pasti masuk surga. Kenapa kita tidak mau nurut kepada beliau? 6, kalau dulu berlaku kasihlah sesama kamu manusia. Dulu berlaku yang paling rendah kasih manusia. Kasih itu yang paling rendah adalah kasih hewani. Semut merah mengasihi semut merah. Harimau mengasihi harimau, tidak bisa mengasihi singa, tidak bisa. Walaupun ya sama-sama binatang buas ya, tapi tidak bisa, pasti berkelahi. Singa mengasihi sesama singa. Kalau orang mengasihi sesama agama, sesama ras, oh dia bangsa anu kok, dia dari sini kok, nah, baru mengasihi. Itu kasih hewani. Meningkat menjadi kasih sesama manusia. Itu di hukum Taurat versi yang lama, versi 10, yang 10 tadi, the 10 commandment. Hendaklah kamu saling mengasihi sesama manusia. Sangkam marupa tahu. Nah, itu boleh, harus begitu. Tapi sekarang tidak berlaku. Yang berlaku, kasihlah musuhmu. Musuh pribadi, bukan musuh negara. Jikalau kita tidak mau menaati hukum Taurat versi baru ini, maka kita batal selamat. Itu tadi Matius 5:20. Jikalau kita terpleset melanggar, mau tapi gagal, mau tidak marah tapi marah, itu ada jalan keluarnya. Semua ada jalan keluarnya. Ada juga yang tidak ada jalan keluarnya. Bercerai tidak ada jalan keluarnya. Jangan bercerai. Kalau marah, mesti berdamai dengan yang dimarahi tadi. Kalau kasar kepada istri, harus berdamai dengan istri. Berdamai artinya menyesal. 1, jangan minta maaf, maafkan saya. Bukan, menyesal. Saya tidak boleh berlakukan itu. Sekarang saya minta ampun. 2, nomor 3, berjanji bertobat. 3 langkah. Tidak boleh, maafkan saya. Atau kalau ada salah saya bisa ngomong. Kalau ada salah saya tahun 2025 ini, 2024, maafkan saya ya. Oh, enak aja. Kau sudah berbuat salah, minta dimaafkan, minta tidak dihukum, minta hukum ditiadakan bagi kamu. Tidak boleh. Mesti menyesal. Matius 18. Menyesal.
Saya sebetulnya tidak boleh melakukan itu. Minta ampun. Tidak melakukan lagi. Itu dia. Jika terpeleset, ini, jikalau kita sengaja berbuat dosa, tunggu dulu, ulangi lagi. Jika kita terpeleset melanggar, maka kita masih bisa datang mohon hukuman kita digantikan lagi oleh beliau. Yesus Kristus ini yang ada di sorga, bukan di patung ini. Bukan di sorga. Beliau ada di sorga, bisa diajak bicara. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita miliki bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan perasaan kelemahan-kelemahan kita. Beliau dicobai, tetapi tidak berbuat dosa. Kita dicobai, kadang-kadang berbuat dosa. Marah itu. Bukan sengaja. Jikalau, itu Ibrani 4 ayat 15. Imam besar yang dapat turut merasakan segala kelemahan-kelemahan kita. Jikalau kita sengaja melanggar, sudah tahu. Oh, nggak apa-apa, nanti gampang minta maaf lagi. Minta ampun kepada imam besar. Oh, tidak laku. Jikalau kita sengaja melanggar, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tidak ada lagi pengampunan. Ibrani 10:26. Jikalau kita murtad, katakanlah menjadi mu'alaf, maka tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Jika orang mu'alaf ini bertobat, tidak bisa bertobat. Bisa kembali ke Kristen lagi, bisa nampaknya, tapi rohnya tidak bisa. Tidak bisa selamat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ibrani 6 ayat 6. Jangan mu'alaf. Jangan pindah agama. Jangan, bukan mu'alaf saja, pindah agama lain juga, agama lain sama. Tidak, jangan. Ini dimaksudnya. Katakanlah misalnya mu'alaf. Ini sebagai contoh. Yang ini kan sekarang populer. Bagi mereka yang mencari-cari keselamatan kekal, mencari dengan sungguh-sungguh, terimalah keselamatan yang telah dikerjakan oleh anak Allah Yesus Kristus ini. Yesus Kristus Allah sendiri. Kalau kau melihat aku, kau Filipus, kalau kau melihat aku, kau sudah melihat Allah Bapa itu. Kau tidak percaya bahwa aku ini adalah Allah Bapa. Itu Markus 2 ayat 7. Tetapi supaya kamu tahu bahwa aku berkuasa mengampuni dosa. Supaya kamu tahu bahwa aku adalah Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Allah menjadi manusia. Di atas kosong Allahnya. Tidak, Allah omnipresent. Ada di sini, ada di sono juga. Ada di mana-mana. Bagi mereka yang mencari-cari jalan keselamatan kekal, terimalah. Terima saja, buka hati. Ini dikerjakan oleh Allah Bapa sendiri. Buatlah saya percaya. Ya Allah. Seperti Yonggi-cho, pendeta Yonggi-cho itu Korea Selatan. Tidak tahu masih hidup atau sudah wafat ya. Mungkin sudah tua sekali. Kalau Allah itu ada, buatlah saya percaya. Mana? Datang. Allah bertindak. Saya juga sudah mengalami yang aneh-aneh itu. Ajaib. Terimalah keselamatan yang telah dikerjakan oleh anak Allah Yesus Kristus ini. Keselamatan kekal ini telah tersedia bagi semua orang. Semua orang. Waktu beliau berseru, sudah selesai. Sudah genap. Hukum Taurat sudah kau genapi bagi seluruh umat manusia. Semua umat manusia sudah selamat. Kalau mau, kalau tidak mau, ya tidak selamat. Tidak usah bayar. Cuma bilang mau saja. Cocok dong. Logis. Keselamatan telah tersedia bagi semua orang yang mau menerimanya. Siapa saja, beragama apa saja, suku bangsa apa saja. Masuklah ke dalam kamar. Nyatakan ini kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa. Luputkanlah saya dari hukuman akibat dosa-dosa saya. Saya bertobat. Bawalah saya masuk ke dalam sorga. Kekal abadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nanti kalau ada kesempatan yang Allah berikan, datang ke gereja atau bertemu dengan hamba Tuhan. Ya kalau di Makassar bisa ketemu Mbak. Cuma Mbak bukan pendeta ya. Mbak tidak merasa diberi wewenang untuk membaptis orang. Tidak merasa. Ya nanti saya antar kepada pendeta. Ya datang ke sana, beribadah ke sana dan rajin mengikuti ini pelajaran yang Mbak berikan.
Opa berikan ini pelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan. 085298981948. Kalau ada yang mau tanya langsung boleh, silakan saya layani. Ada muridku beberapa yang tanya ya dari channel YouTube ini. Nggak apa-apa, saya layani. Ya, sampai di sini dulu saya mohon pamit undur diri. Insya Allah kita masih bisa diberi kesempatan ketemu lagi. Kiranya turunlah segala berkat keselamatan di tengah-tengah para penonton video ini. Allah Bapa menarik mereka datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Disertai berkat jasmani ekonomi yang berkecukupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tulislah komentar, pertanyaan atau sanggahan. Bagikanlah video ini kepada saudara atau keluarga atau teman-teman. Tekanlah subscribe, maka Anda akan menerima selalu video-video yang baru. Sampai jumpa besok atau lusa, 10 menit saja atau bahkan diusahakan kurang dari itu. Insya Allah. Salam damai sejahtera.